kesempatan kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengamati dan mengidentifikasikan simbiosis yang terjadi pada hewan dan tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita melakukan pengamatan, mari kita bahas dulu apa itu simbiosis. Simbiosis merupakan suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu. Ada beberapa jenis simbiosis yang ada di alam, namun umumnya dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Nah, kali ini saya akan mengamati pada simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang berbeda jenis, di mana satu organisme parasit mendapatkan keuntungan, sementara organisme lain inang dirugikan. Nah, sekarang untuk mengetahui contoh-contoh simbiosis parasitisme, kita akan melakukan praktikum dengan tujuan mengidentifikasi simbiosis parasitisme di lingkungan sekitar. Sebelum kita melakukan praktikum, kita siapkan yang pertama alat dan bahan. 1. Alat-alat tulis, 2. Lembar pengamatan, 3. Lingkungan sekitar. Simbiosis parasitisme yang saya temukan di lingkungan sekitar saya tinggal adalah yang pertama, pohon nangka dan tumbuhan simbar. Tumbuhan simbar sebagai parasit menempel dan hidup pada pohon nangka sebagai inang. Tumbuhan simbar menyerap air dan nutrisi dari pohon nangka melalui jaringan penghisap yang disebut haustorium yang menembus batang atau cabang pohon inangnya. Sedangkan pohon nangka dirugikan karena tumbuhan simbar mengurangi ketersediaan air dan nutrisi yang seharusnya digunakan untuk pertumbuhan dan perkembangan pohon. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kesehatan pohon nangka, seperti pertumbuhan yang terhambat, daun yang menguning, dan dalam kasus yang parah, pohon bisa mati jika terinfeksi benalu. Simbiosis parasitisme yang saya temukan yang kedua adalah sayur ranti dengan kepik. Kepik menempel di daun sayur ranti untuk mendapatkan makanan dengan cara memakan daunnya. Sementara sayur ranti terjadi kerusakan pada bagian daun dan bagian lainnya. Yang ketiga adalah manusia dengan nyamuk. Nyamuk mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah manusia sebagai sumber makanan. Nyamuk betina membutuhkan darah untuk memperoleh protein yang diperlukan dalam proses reproduksi dan perkembangan telurnya. Manusia dirugikan dalam hubungan ini karena gigitan nyamuk dapat menyebabkan rasa gatal, iritasi, dan dalam beberapa kasus nyamuk juga bisa menjadi faktor penyakit berbahaya seperti malaria, demam, berdarah, Zika, dan chikungunya. Dengan demikian, manusia mengalami dampak negatif akibat interaksi dengan nyamuk. Yang keempat, tanaman jagung dengan ulat. Ulat menempel di daun tanaman jagung untuk mendapatkan makanan dengan cara memakan daun dan bagian lainnya. Sementara tanaman jagung terjadi kerusakan pada bagian daun dan bagian lainnya. Hal ini menyebabkan tanaman kehilangan nutrisi yang penting. Dan yang terakhir, saya menemukan kucing dengan kutu. Kutu mendapatkan keuntungan dengan menghisap darah kucing sebagai sumber makanan. Kutu hidup di bulu atau kulit kucing, menggigit kulitnya untuk mendapatkan darah. Sementara kucing sebagai inang mengalami kerugian dalam hubungan ini. Gigitan kutu menyebabkan rasa gatal, iritasi kulit, dan bisa menyebabkan infeksi kulit jika kucing menggaruknya berlebihan. Kesimpulan dari pengamatan yang telah saya lakukan adalah parasit memperoleh sumber daya atau manfaat dari inang seperti nutrisi atau tempat tinggal, sementara inang mengalami dampak negatif seperti kerusakan, penyakit, atau penurunan kesehatan, bahkan parahnya sampai mengakibatkan kematian. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat.